Bagaimana prospek pasar kripto di Indonesia jika pemerintah menyetujui untuk melegalkan pasar kripto di Indonesia? Indonesia resmi melegalkan transaksi jual-beli mata uang digital setelah Badan Pengawas Perdagangan Bursa Berjangka Komoditi merilis aturan soal perdagangan Bitcoin CS yang ditandatangani Kepala Bapepti, Indrasari Wisnuwardana, tanggal 8 Februari 2019 lalu. Kepastian hukum ini didapati melalui Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto atau kripto aset di bursa berjangka. Meski demikian, ada beberapa persyaratan yang wajib ditaati para trader mata uang digital ini, antara lain: yang pertama, perdagangan Bitcoin CS harus dilakukan di bursa berjangka. Yang kedua, cryptocurrency yang diperdagangkan harus berbasis distribute ledger teknologi dan berbentuk aset kripto utility atau utility kripto atau kripto beragunan aset atau kripto backed asset. Yang ketiga, nilai kapitalis pasarnya masuk dalam peringkat 500 besar kapitalis pasar aset kripto atau coin market cap untuk kripto aset utilitas dan masuk dalam transaksi bursa aset kripto terbesar di dunia. Yang keempat, perdagangan aset kripto dapat difasilitasi bursa berjangka yang telah memperoleh persetujuan Kepala Bapepti. Syaratnya, bursa berjangka tersebut harus memiliki modal disetor minimal 1,5 triliun rupiah dan mempertahankan saldo modal akhir minimal 1,2 triliun rupiah. Yang kelima, bursa berjangka juga harus memiliki paling sedikit 3 pegawai bersertifikasi Certified Information System Security Professional atau CISSP. Yang keenam, proses pengkliringan dan penyelesaian transaksi dalam perdagangan aset kripto harus dilakukan oleh lembaga clearing berjangka yang memiliki modal paling sedikit 1,5 triliun rupiah dan mempertahankan saldo modal akhir 1,2 triliun rupiah. Yang ketujuh, transaksi Bitcoin CS di bursa berjangka harus difasilitasi pedagang fisik aset kripto atau pialang dengan server di Indonesia. Para pialang ini wajib memiliki modal disetor minimal 1 triliun dengan mempertahankan modal akhir paling sedikit 800 miliar rupiah. 8 perusahaan pialang harus memiliki struktur organisasi minimal divisi informasi teknologi, divisi audit, divisi legal, divisi pengaduan pelanggan aset kripto, divisi silent support, dan divisi accounting dan finance. Yang 9, pialang cryptocurrency harus memiliki sistem sarana perdagangan online yang dipergunakan untuk perdagangan yang berhubung dengan bursa berjangka dan lembaga clearing berjangka. Nomor 10, pialang juga harus memiliki standar operasional prosedur minimal mengatur tentang pemasaran dan penerimaan pelanggan aset kripto, pelaksanaan transaksi, pengendalian dan pengawasan internal, penyelesaian perselisihan pelanggan aset kripto, dan penerapan program anti pencucian uang. Yang 11, pelanggan aset kripto yang akan melakukan transaksi aset kripto melalui pedagang fisik aset kripto wajib menempatkan dana yang akan dipergunakan untuk pelaksanaan transaksi pada rekening yang terpisah atas nama pedagang fisik aset kripto untuk kepentingan lembaga clearing berjangka. Yang terakhir, dana yang ditetapkan wajib menggunakan mata uang rupiah. Prospek cryptocurrency di dunia naik dan Indonesia meningkat 88,92%. Sebelum pasar kripto dilegalkan di Indonesia, perdagangan mata uang kripto memiliki prospek yang cerah di Indonesia karena Indonesia memiliki populasi penduduk sebanyak 265 juta jiwa. Walaupun peredaran mata uang kripto belum mendapatkan restu dari Bank Indonesia saat itu, Yuso Liu atau Chief Executive Officer Chon Kako mengatakan Indonesia memiliki
prospek yang cerah karena meningkatnya volume perdagangan mata uang kripto yang masuk pada peringkat 20 teratas terkait volume transaksi mata uang kripto di dunia. Dengan jumlah 1 juta saja, Indonesia masuk berada di peringkat 20 teratas di dunia terkait volume perdagangan uang kripto. Yang kedua, menurut Anda, apakah pasar kripto bermanfaat untuk Anda sebagai mahasiswa? Jelaskan manfaat seperti apa. Menurut saya, sangatlah bermanfaat. Sebagai mahasiswa juga para milenial, pasar kripto bisa digunakan sebagai dana traveling. Dengan menggunakan pasar kripto sebagai dana traveling, sebagai bentuk investasi untuk tagihan traveling. Jadi, ketika perjalanan selesai, harga investasi sudah meningkat sampai menutupi ongkos yang dikeluarkan selama perjalanan. Dengan pasar kripto, kita bisa membayar tagihan perjalanan tersebut. Jadi, manfaatnya, kita tidak perlu lagi menyediakan uang cash atau tunai sebagai dana untuk traveling, misalkan ke luar negeri. Dan dengan menggunakan pasar kripto, kita tidak perlu lagi menukarkan mata uang rupiah dengan mata uang negara yang ingin kita kunjungi. Selain memudahkan untuk traveling atau sebagai dana traveling, manfaat lainnya bagi mahasiswa adalah sebagai tabungan untuk masa depan. Milenial dapat menabung cukup banyak uang untuk membiayai periode saat yang akan dihadapi di masa yang akan datang, serta untuk keperluan darurat. Pertanyaan yang ketiga, yang terakhir, jika saya memiliki uang senilai 1 miliar dengan 3 opsi investasi, yang pertama emas, yang kedua pasar saham, yang ketiga pasar kripto, dari ketiga opsi di atas, saya memilih untuk menginvestasikan uang saya senilai 1 miliar ke opsi yang pertama, yaitu emas. Dikarenakan, menurut saya, investasi emas memiliki resiko yang lebih kecil dibanding dua opsi lainnya, di mana nilai emas pada dasarnya tidak turun dan akan cenderung semakin berharga setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan dengan emas memiliki sifat limited atau terbatas. Jumlah emas di dunia yang langka dan tidak mudah untuk dikeruk menjadikan nilai emas tetap berharga. Emas sebagai pilihan investasi untuk mempertahankan nilai aset, terutama menghadapi resiko inflasi. Barang yang bisa didapatkan dari nilai 1 gram emas pada saat ini tak akan jauh berbeda dengan yang bakal didapat di masa mendatang. Terima kasih.